Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Padamayanti dengan NIM 122370105 dari Program Studi Teknik Pertambangan angkatan 2022. Di sini saya mengambil mata kuliah pengantar estimasi sumber daya kelas RB. Pada pertemuan ketiga, kita membahas dua metode mengenai estimasi sumber daya, yakni ada metode triangulasi dan metode poligon. Yang pertama akan saya jelaskan adalah metode triangulasi. Metode triangulasi dalam estimasi sumber daya merujuk pada penggunaan beberapa pendekatan atau teknik yang berbeda untuk mengestimasi jumlah atau kualitas suatu sumber daya secara lebih akurat. Dalam konteks sumber daya alam seperti tambang, mineral, minyak, atau gas bumi, triangulasi ini digunakan untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan keakuratan estimasi cadangan. Metode ini memperhatikan dua hal, yakni ketebalan dan kualitas. Metode ini juga memiliki kelemahan. Ada beberapa kelemahan dari metode ini, yaitu 1. Proses smoothing hanya bersifat empiris. 2. Pembobotan yang dilakukan berdasarkan 3 sampel cukup berisiko, terutama pada heterogenitas tinggi. Yang ketiga, belum memperhitungkan anisotrop. Yang keempat, sulit diterjemahkan menjadi sistem grid. Yang kedua, itu ada metode poligon. Jadi, metode poligon ini adalah salah satu teknik yang digunakan dalam estimasi sumber daya untuk menghitung volume atau cadangan mineral di suatu area berdasarkan data dari beberapa titik pengamatan atau pengeboran. Dalam metode ini, setiap titik data, misalnya hasil pengeboran, diasumsikan mewakili suatu area tertentu yang dibatasi oleh poligon. Estimasi dilakukan dengan menghitung volume sumber daya di dalam setiap poligon. Dalam sistem poligon ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yakni pada metode poligon ini dilakukan dengan menggunakan titik data sebagai sentral data yang mewakili suatu areal tertentu. Yang kedua, diterapkan pada endapan-endapan yang relatif homogen dan geometri yang relatif sederhana. Kadar pada suatu luasan tertentu ditaksir dengan nilai data yang berada di tengah-tengah poligon. Kemudian metode ini belum memperhitungkan tata letak ruang atau nilai data, serta tidak adanya batasan yang pasti sejauh mana nilai contoh mempengaruhi distribusi ruang. Kedua metode ini dapat digunakan dalam mengestimasi sumber daya alam. Namun, dengan catatan kedua metode ini memiliki beberapa kekurangan. Demikian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.